Halo, jumpa lagi dalam pertemuan kita hari ini dalam program pembelajaran bahasa Indonesia untuk paket B, yaitu modul 13 dengan judul Lingkungan Bersih Masyarakat Nyaman. Oke, kita mulai masuk di materinya. Kita akan mengenal dengan yang namanya pidato. Ya, mungkin kita sering mendengar atau melihat orang-orang yang melakukan pidato baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat, misalnya ada Pak Lurah, Pak RT, atau mungkin di televisi, pidato kenegaraan pada saat upacara atau yang lain-lain. Nah, pidato sendiri adalah cara menyampaikan sebuah eh, amanat ya yang diberikan oleh seseorang kepada khalayak umum. Nah, di mana pidato-pidato ini mengandung suatu makna tertentu dan tujuan tertentu. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya pidato persuasif. Nah, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, pidato persuasif adalah sebuah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini yang dimaksud melakukan sesuatu itu misalnya begini, kita kalau misalnya di lingkungan, di kampung, atau mungkin kita mendengar pidatonya Pak RT atau pidatonya Pak Lurah misalnya, misalnya temanya bagaimana tentang eh, memberikan himbauan untuk isu tertentu, misalnya lingkungan. Nah, di dalam suatu daerah itu lingkungannya sudah mulai eh, ada banyak bencana, misalnya ada kalau hujan itu banjir atau longsor. Nah, itu penyebabnya apa? Oh, penyebabnya adalah karena tanaman eh, sudah tidak ada lagi. Nah, atau mungkin karena banjir itu penyebabnya banyak sampah. Nah, di dalam pidato itu berisi tentang ajakan-ajakan, misalnya ajakan untuk menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti, himbauan-himbauan untuk tidak boleh melakukan membuang sampah dengan sembarangan. Nah, banyak lagi. Atau mungkin kalau kita melihat Pak Polisi itu ya, pas jalan bawa mobil itu kan himbauan, misalnya pas eh, tidak boleh keluar malam atau diberlakukan jam malam, tidak boleh berkerumun, atau mungkin di kafe-kafe itu harus sudah waktunya tutup, misalnya seperti itu, dan kita sering mendengar. Lah, persuasif sendiri itu apa gitu loh. Nah, persuasif sendiri itu adalah ajakan, jadi rayuan, dibujuk dulu. Jadi dengan cara tidak tidak semena-mena orang melakukan tindakan gitu loh. Jadi harus dengan adanya pidato persuasif ini kan eh, sebuah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Lah, di mana cara melakukannya ini kan eh, supaya orang itu tergerak, ya, menggerakkan masyarakat dengan cara yang lebih santun, cara yang lebih halus, dan cara yang lebih kreatif sehingga tidak terjadi sebuah tekanan. Jadi misalnya gini, orang membuang sampah, ayo harus membuang, jangan membuang sampah di sembarang tempat, tidak boleh seperti itu, misalnya seperti itu ya. Jadi bukan seperti, jadi pola dalam pidato ini, mari masyarakat, untuk kita semua agar menjaga lingkungan kita, ayo mulai hari Minggu kita akan adakan kerja bakti bersama, membersihkan saluran air atau membuat eh, tanggul, misalnya seperti itu. Nah, cara-caranya lebih santun dan lebih bisa diterima oleh masyarakat atau para khalayak gitu. Lalu apa yang menjadi tujuan dari pidato persuasif ini? Nah, jadi dalam pidato persuasif ini ada tiga hal ya yang menjadi tujuannya, ya, saat yaitu yang pertama adalah pembentukan
tanggapan. Nah, tanggapan apa? Tanggapan ludruk, nah, bukan ya. Atau tanggapan apa? Ajaran kepang ya bukan. Maksudnya tanggapan itu menanggapi artinya. Jadi supaya membentuk masyarakat itu memberikan tanggapan dengan kondisi isu yang sedang terjadi. Jadi masyarakat itu memberikan apa ya penilaian terhadap satu kondisi dalam eh, isu-isu tertentu atau topik tertentu. Jadi yang berkaitan dengan gagasan yang sedang disampaikan dalam pidato itu. Kemudian penguatan tanggapan. Nah, kalau tadi bentuk tanggapannya dulu, kemudian menguatkan tanggapannya. Jadi masyarakat itu diharapkan ada penguatan pendapat. Jadi dasarnya masyarakat itu memberikan pendapat itu apa? Gitu. Nah, biasanya penguatan tanggapan itu dikaitkan dengan nilai-nilai atau sikap yang ada di masyarakat. Ya, misalnya kayak tadi menjaga kebersihan, ya, dengan membuang sampah pada tempatnya, ya, dan tidak membuang di sungai, misalnya seperti itu. Nah, itu menguatkan tanggapan. Jadi alasannya apa gitu loh. Karena kalau membuang sampah, nah, itu harus eh, apa namanya akan membuat pendangkalan misalnya ya itu penguatan. Jadi ada alasannya apa itu loh. Nah, kemudian mengubah tanggapan atau pengubahan tanggapan. Nah, yang dimaksud pengubahan tanggapan ini supaya perilaku masyarakat terhadap suatu konsep atau gagasan itu. Jadi, pembicara persuasif berupaya mengubah tanggapan dengan meminta kepada masyarakat atau khalayak itu tadi publiknya untuk mengubah eh, tanggapannya atau mengubah cara berpikirnya. Misalnya gini, biasanya orang mau membuang sampah itu ya wis biasa wong koncone ya juga buang sampah kok di sungai misalnya aku dan juga ya enggak apa-apa karena kadang-kadang kita berpikir bahwa hal yang salah itu akan menjadi benar ketika yang melakukan banyak. Nah, nek sing nglakoni akeh, nah itu jadinya ruang sana kayak bener. Nah, itu dirubah tanggapannya terhadap isu-isu itu. Oh, ternyata ya memang nggak bener gitu loh. Akhirnya masyarakat akan berubah pemikirannya. Ya. Adapun ciri-ciri teks pidato persuasif, nah ini ada dua. Ciri-cirinya pidato persuasif ya. Karena kalau kita harus memahami dulu, persuasif itu adalah himbauan, ajakan, dirayu dengan cara yang halus supaya orang itu mengikuti kita. Nah, itu adalah sifatnya itu dia harus mendorong, nah, mengajak orang supaya tertarik, supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi. Nah, agar pendengar menyetujui atau meyakini dengan eh, apa yang disampaikan itu. Nah, membangkitkan emosi itu bukan berarti ngamuk gitu loh. Karena emosi itu kadang kita yang taunya emosi itu marah gitu loh. Enggak. Emosi itulah sebuah ungkapan perasaan seseorang. Jadi dalam suatu kondisi tertentu, misalnya nangis itu juga emosi, marah emosi yang sering kita dengar, sedih itu emosi gitu loh. Jadi ungkapan perasaan terhadap seseorang. Nah, ini kita masuk di tekniknya, teknik membuat pidato ya, langkah membuat pidato itu seperti apa. Yang jelas pasti kan ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu nanti di ini, yang di nomor 4 ini, menyusun kerangka ini. Nah, tapi sebelum kita akan menyusun kerangka itu kan kita harus menentukan dulu topiknya apa, ya kan? Jadi topiknya itu harus sesuatu sebuah isu yang sedang terjadi di masyarakat, misalnya kebersihan atau mungkin tentang pariwisata atau mungkin tentang keluarga. Nah, itu uh, jadi tema ya, atau topik atau mungkin kita sebut sebagai persoalan atau masalahnya. Nah, seperti itu.
Kemudian kita harus menentukan tujuannya dulu. Tujuan kita untuk membuat pidato itu apa? Nah, ya jelas tujuannya supaya eh, mengajak orang kan, ya, mengajak masyarakat untuk mengikuti sebuah arahan untuk tujuan yang baik. Jadi tujuan utama di setiap paragrafnya, ya paragraf persuasifnya itu jelas itu meyakinkan membaca dan mendengar dulu harusnya. Nah, jadi di awal itu kudu apa harus meyakinkan dulu. Jadi nggak terlalu banyak basa-basi gitu loh. Nah, karena dibuat dengan tujuan yang jelas dan pastinya kan harus masuk akal. Nah, supaya orang itu percaya. Nah, kemudian kita harus jelas bahan-bahan yang akan kita sampaikan itu apa. Nah, berarti kan kita harus riset dulu. Riset itu melakukan penelitian, kita mengkaji dulu kondisinya apa yang akan kita sampaikan ini benar enggak perlu disampaikan, apakah memang yang kondisi yang terjadi itu benar-benar sudah memprihatinkan atau biasa-biasa saja. Nah, itu kan harus kita kaji ya, jadi bahannya itu harus dikumpulkan. Nah, kemudian kalau sudah 3 poin ini bisa kita selesaikan, maka kita tinggal menyusun kerangkanya. Nah, kerangka ini yang jelas ada pembukaan yang biasanya kita isi dengan salam, kemudian isi pidato yang itu tentang pokok-pokok materinya. Nah, inti dari yang disampaikan itu apa? Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya kesimpulan, kemudian ada salam seperti itu. Jadi, salam penutup ya. Jadi, nah kemudian kita bisa kok kalau misalnya tulisan kita itu dalam membuat teks pidato itu kok kurang enak ya, kok kurang kurang apa ya, kok kurang seret gitu. Nah itu kita bisa mengembangkan kerangka. Nah, kerangkanya itu bisa dikembangkan supaya apa? Jadi isinya itu boleh dikembangkan. Nah, kalau salam sama penutup itu mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu utama gitu loh, karena itu hanya pembuka dan penutup. Biasanya kalau dikembangkan itu di isinya, atau kalau di penutup itu di kesimpulannya biasanya. Jadi kesimpulannya itu harus tegas gitu, biasanya seperti itu. Apabila pidato ini teksnya ya sudah kita susun dengan baik, sudah kita koreksi, sudah kita kembangkan, kemudian kita baca lagi. Nah, baru kita akan menyampaikan. Nah, cara menyampaikan pidatonya itu bagaimana? Itu ada tekniknya. Mungkin kita kalau bisa melihat uh, sejarah dulu itu kan Bung Tomo itu kan kalau menyampaikan pidato dengan suara yang berkobar-kobar gitu. Eh, Pak Karno, ya, Pak Karno itu kan juga pidatonya berkobar-kobar. Beda dengan pola berpidatonya Bapak Presiden Soeharto. Nah itu kalau pidato itu kan kalem, oh saudara-saudara, oh ada seperti itu. Ya, jadi setiap orang akan memiliki ciri khas untuk menyampaikan pidatonya. Nah, jadi cara membacanya kan dia harus paham dulu apa yang dibacanya dengan materinya itu, kemudian harus bersikap tenang, harus ekspresif gitu lah. Jadi terus kalau membaca pidato itu ya nggak cuma membaca terus ekspresinya datar ya, enggak, itu supaya kita bisa lebih meyakinkan orang. Nah, disampaikan dengan suara yang lantang, tidak boleh terburu-buru, ejaannya juga harus jelas, kita juga harus interaktif ya, jadi supaya gestur tubuh kita, terus gerak tangan kita, gerak dan tubuh ini juga harus disesuaikan supaya audien itu tertarik dan terfokus dengan pidato yang kita sampaikan. Dan banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara membaca pidato ini, jadi termasuk waktunya. Jadi jangan sampai pidatonya panjang terus akhirnya bosen gitu kan ya. Ya itu kan juga tidak pas itu ya. Nah, di dalam
materi ini ya, kesimpulannya adalah bahwa yang perlu diperhatikan adalah paragraf persuasif ya, yang bersifat membujuk ini di paragraf awal di isinya itu. Jadi tujuannya adalah mempengaruhi para pembaca supaya para pembaca atau pendengar yang menonton itu tertarik dan mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi kemudian alasannya apa? Pidato persuasif itu pidato yang berisi ajaan masyarakat untuk melakukan sesuatu, yang pastinya sesuatu yang positif ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah struktur teks pidatonya, yaitu dari pembukaan, isi, dan penutup, itu yang paling penting. Terus kemudian kaidah tata cara menyampaikan pidato-pidato itu harus mencakup kaidah atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Baik, demikian materi yang begitu singkat ini supaya kita sedikit memahami poin-poin dari membuat sebuah pidato. Baik, terima kasih waktunya. Saya sampaikan selamat belajar. Dan jangan lupa tetap membaca di e-modul ini, kita baca poin-poinnya saja. Dan semoga kita akan selalu sukses. Terima kasih, sampai jumpa.